Bocah ini meletakkan perahu kertas dalam air. Perahu kertas mengikuti air yang mengalir ke selokan. Bocah itu mengangkat tangannya dan ingin mengambil perahu itu kembali. "Selamatkan aku! Selamatkan aku! Selamatkan aku!" Tangan anak itu telah menjadi merah. Aliran kecil air itu berubah menjadi warna darah lagi. Saat ini, keran air gereja juga mengeluarkan warna merah terang. Dalam sekejap, halaman rumput langsung diwarnai merah. Parker juga mengalami kejadian aneh. Ketika mereka hendak kembali ke kantor polisi, beberapa katak hijau jatuh dari langit. Katak yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Mereka berdua buru-buru berlari ke dalam mobil. Langit tiba-tiba turun hujan katak, membuat Parker di dalam mobil melihat dan tercengang. Pada saat ini, gerombolan nyamuk terbang melewati permukaan atas air. Sampai kedua mereka bergegas ke sana, menemukan dua mobil saling bertabrakan. Orang yang menyebabkan kecelakaan itu telah meninggalkan mobil dan melarikan diri. Dan permukaan mobil juga tertutup nyamuk. Parker dengan cepat mengeluarkan korban dari mobil. Melalui pertolongan pertama, telah menstabilkan kondisinya. Tunggu sampai polisi-polisi lain datang ke TKP. Korban telah dibawa ke ambulans. Saat ini, seorang teman datang. Bilang dengan mereka, apa yang terjadi 1 jam yang lalu di gereja. Darah, katak, nyamuk. Bukankah ini 10 kecelakaan Alkitabiah? Jadi bisa pergi ke pastor paroki untuk berbicara. Ketika mereka berdua mulai pergi, hidran kebakaran di sisi jalan mulai goyah. Ada lalat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya. Tidak hanya hidran kebakaran, tetapi juga kotak pipa. Mereka berkumpul menjadi kelompok satu sama lain, membuat penunjuk di atap berputar-putar. Akhirnya lalat menghilang dari pandangan mereka. Dan ketika Nathan menemukan pastor paroki mengatakan bahwa di Alkitab ada catatan bahwa Tuhan mengirimkan bencana kepada orang-orang Mesir. Karena Raja Fir'aun memperbudak orang Yahudi. Tapi Fir'aun tidak tahu bagaimana cara bertobat. Pada dasarnya tidak dimodifikasi. Dan bencana ini adalah 10 bencana. Sekarang di kota 4 bencana telah dibawa. Pastor paroki berpikir ini adalah hukuman yang Tuhan kirimkan. Orang-orang yang dikutuk harus mendapatkan rahmat Tuhan. Kesalahan, orang yang dibuat tidak butuh rahmat apapun. Mereka sudah seperti ini sejak lahir. Tidak berhubungan dengan Tuhan. Di tempat lain, Parker menganalisis kesamaan peristiwa ini. Di peta tentukan lokasinya. Gambarkan lingkup penggerakan aktivitas kawanan lalat. Dia menilai bahwa bencana baru-baru ini semuanya terkait dengan orang yang menyebabkan kecelakaan mobil. Berdasarkan informasi mobil itu, dia pergi mencari sebuah keluarga. Pasangan itu mengatakan kepada mereka, mobil itu telah dibawa pergi oleh menantu David. Sejak putri mereka mengalami kesulitan melahirkan dan meninggal. Dia pergi minum alkohol sepanjang hari. Minggu lalu juga ditangkap karena minum arak saat mengemudi. Sekarang, dia tidak terlihat sepanjang hari. Berita buruk lainnya datang lagi. Bencana kelima, kematian massal ternak muncul. Banyak sapi perah mati karena penyakit. Selanjutnya, pengaruh pada daerah sekitarnya terus menyebar. Setelah kembali ke kantor polisi, polisi melaporkan bahwa di Jalan K6, serangkaian kasus luka bakar muncul. Parker sadar bahwa bencana K6 telah terjadi. Tiba-tiba telepon berdering. Ada orang memberitahu bahwa mobil dirampok. Tempat di mana kasus itu terjadi kebetulan berada di Jalan K6. Sepertinya David sedang di sana. Jadi, mereka berdua dengan cepat tiba di tempat kejadian. Pemilik toko dekat sana memberitahu mereka. Beberapa menit yang lalu, ada seorang pria yang ingin membeli senjata. Setelah dia menolak menjual untuknya, orang itu berlari keluar dan merampok mobil. Parker mengeluarkan foto David. Pemilik toko mengkonfirmasi itu adalah dia. Nathan tidak percaya bahwa David pergi begitu mudah. Pemilik toko hanya dapat dengan jujur menyatakan bahwa dia memperkenalkan David tentang penyelundup senjata lainnya. Orang itu hanya butuh uang. Apapun yang dia jual. Penyelundup itu biasanya di pub di kota. Tapi kalian berdua baru saja sampai di pub. Hal aneh terjadi sekali lagi.
Kota ini benar-benar aneh. Langit tiba-tiba turun hujan katak. Ada banyak sapi perah yang mati mendadak. Di antara langit biru yang cerah, tiba-tiba ada hujan es. Semuanya lari tersembunyi ke dalam rumah. Di keramaian Parker menemukan David. Hendak mengejarnya. David telah mengemudikan mobil dan melarikan diri. Tidak ada pilihan yang lain. Mereka berdua hanya bisa pergi ke penyelundup untuk mengetahui situasinya terlebih dahulu. Dia berkata kepada Parker. David membeli pistol darinya. Mengatakan itu untuk melindungi putranya. Jadi semua orang segera pergi ke rumah David. Di tengah jalan, bayangan hitam datang. Sangat cepat. Seluruh kota dalam kegelapan. Tunggu sampai melewati. Melihat pastor paroki membawa sekelompok orang datang untuk berdoa. Namun, Nathan telah menginstruksikan untuk mengevakuasi orang-orang di sekitar. Ini benar-benar mengacaukan situasi. Parker melihat itu dan bergegas ke rumah untuk menghentikan David. Letakkan pistolnya. Siapa Anda? Letakkan pistolnya. Saya tidak akan menyakiti bayi saya, letakkan senjata Anda. Parker hanya bisa meletakkan pistolnya. Tapi perasaan David semakin tidak stabil. Karena selanjutnya datang bencana anak sulung. Semua anak laki-laki akan dibunuh. Putranya adalah salah satunya. David ingin bunuh diri. Untuk mengakhiri segalanya. Parker di samping buru-buru menyarankan. Harus menemukan penyebab segalanya. Hanya dengan begitu bencana dapat dihentikan. Pada titik ini, kegelapan mulai surut. Bencana ke-10 dimulai. Ada banyak pria telah jatuh. Bahkan Nathan juga mengalami kecelakaan. Dalam kamar, David dihibur oleh Parker. Sudah sedikit berfluktuasi. Parker memanfaatkan waktu ketika menempa besi saat masih panas. Tanyakan apa yang dia lakukan hari ini. David berkata setelah dia minum arak. Langsung ke gereja lembaga pemasyarakatan. Bahkan juga membaca Alkitab. Anda sudah di gereja. Itulah awal dari semuanya. Anda sudah membaca sejarah Mesir. David hanya perlu membaca isi buku. Dan mengubahnya menjadi kenyataan. Parker dengan nyaman mengambil sebuah buku anak-anak. Katakan padanya untuk mencoba membacanya dengan keras. Keajaiban adalah sesuai dengan suara membaca di buku. Mereka yang jatuh di luar secara bertahap kembali normal. Anak itu berhenti menangis juga. Ada juga kelinci di dinding. Memiliki adik kuasa seperti ini benar-benar beruntung. Atau itu kutukan.